Dua, tiga. Halo, selamat sore. Sore. Hai Gus. Hai juga. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat Dokter Sisi. Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat Gus. Iya. Apalagi sebagai intelektual bela negara. Betul. Hmm. Harus semangat. Semangat 45-nya selalu ada. Membara ya. Apapun yang dihadapi, pokoknya semangat aja dulu. Betul. Nanti yang itu yang urusan ini nanti aja. Yang lain-lain ya. Nanti kan kita kan dalam apa namanya situasi-situasi tertentu kan kita kan melakukan perenungan ya Gus Iya, ya. Jadi saatnya merenung, saatnya kita berbicara, saatnya apalagi Gus. Iya kan? Betul. Saat kita berbagi, Mm-mm. saat kita bersenang-senang, ada semua itu ada bagian-bagiannya ya. Jadi ada saat-saatnya dan ada bagian-bagian tertentunya ya kan. Betul banget Gus. Jadi kalau begitu nikmati aja semua bagian-bagian itu Gus. Ya udah pasti semua nih yang harus kita nikmati itu tentu yang baik-baik buat kita, yang bisa membuat diri kita itu menjadi seseorang lah gitu ya kan. Iya dan lebih berarti ya Lebih Gus ya, berarti, betul bernilai, betul. Iya kan? Terus sekarang apa ini judul yang mau dokter kasih ke? Oh kita bawa ya. Iya. Ya dan sore ini kayaknya kayak bagus juga kalau kita ambil tema melihat dengan mata hati. Betul. Bagus nggak Gus? Bagus. Karena apa? Karena mata hati itu letak di mana hati kita menempatkan oh ini bisa menandakan kebaikan atau kejelekan. Biasanya begitu. Betul. Iya, itu namanya mata hati. Ya betul, karena hati itu tempat yang paling menentukan kita mau melakukan apa, tidak melakukan apa, betul. Apa risikonya, apa manfaatnya. Itu baru nanti pikiran kita lah yang mengarahkan untuk melakukannya dengan cara apa. Benar. Iya kan? Betul. Wah, agak-agak berat juga nih kayaknya. Lumayan berat ini. Iyalah, Iya. kan mungkin kebanyakan orang justru kalau misalnya ya diberi penglihatan indera kita juga ya bersyukur, tapi kayaknya kebanyakan orang tidak memanfaatkan dengan baik ya Gus ya. Benar. Maka oleh karena itu coba kita menekankan untuk menggunakan mata hati. Betul. Karena mata hati itu bisa buat mencakup semuanya kecuali melihat ya kan. Ya. Tapi gue sebenarnya melihat dengan mata hati itu sebenarnya lebih di hati loh Gus, maksudnya lebih menenangkan. Betul, karena mata hati itu kadang-kadang bisa berbicara dia. Iya. Kita melihat sesuatu, oh itu baik nggak buat kita? Kata mata hati jangan, kurang baik buat anda. Ini kan mata hati kan berbicara, mata hati filter. Beda dengan mata, kalau mata kan sekedar melihat oh itu kelihatannya, tapi mata hati yang jawab. Iya gitu. betul. Ya jadi seperti itu. Jadi kan di zaman sekarang tuh banyak orang yang buta penglihatan. Nah, tapi hatinya lebih buta lagi. Itu kebanyakan sekarang, Bu. Benar ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya hatinya yang buta, maka kehidupan juga jadi tidak tertib. Ya, jadi kisru, jadi buta juga semuanya jadinya keadaan. Tapi kalau mereka mata hatinya insya Allah bersih, terang, insya Allah mereka juga berpikirnya terang, jernih. Tergantung mata hati mereka untuk berpikir. Seperti itu ya. Menurut kamu kira-kira masyarakat kita lebih dominan menggunakan mata yang mana nih Gus? Sebenarnya nih ya, kalau Agus lihat dari kejadian Agus tersendiri nih ya, mereka itu hanya melihat dengan mata indera ya, mata indera. Tanpa mencerna, tanpa hatinya disertakan. Karena mereka tidak melihat dari mata hati mereka dan hati nurani mereka. Iya. Kebanyakan ini kejadian yang Agus alami sendiri ya. Mungkin kan kalau versi ini Bu beda lagi nih, tapi kalau versi Agus seperti itu melihatnya. Untuk sekarang yang ke Agus lah begitu lah ya kan. Jadi rasa empatinya itu betul-betul nol ya Gus ya? Iya, sebenarnya mereka punya rasa empati karena rasa empati ini kan mudah dihasut. Jadi kalau empati udah dihasut, jadi empati ini menjadi goyah ya, bukan empati lagi. Jadi apa jadinya itu? Ya akhirnya jadi merugikan orang lain juga. Iya betul. Jadi menjadikan orang lain, membuat orang lain menderita, udah pasti. Yang terutama tuh bisa membunuh karakter seseorang. Itu yang paling berat itu. Iya betul. Iya kan? Kalau misalnya ucapan-ucapan atas karena
butanya mata hati itu berdampak kepada mereka sendiri sih tidak masalah ya Gus. Tidak masalah. Masalahnya orang lain yang merasakan, terganggu, terganggu. Jadi itu mereka karena buta di hatinya, jadi buta segala-galanya. Iya. Kenapa? Karena butanya mereka kenalah yang korban, jadi Iya, bisa iya. membunuh karakter si korbannya sendiri. Iya, Kan dan kasihan gitu. betul sekali. Dan sepertinya kalau ngelihat dari apa yang kita sharingkan ini, kelihatannya orang-orang yang mendapat dampak dari adanya buta hati itu banyak loh Gus sebenarnya. Banyak. Cuman yang nongol nih yang viral mungkin Agus ya, Iya. hanya Agus saja gitu. Kalau yang lain-lain mungkin banyak nih yang terpuruk. Betul. Karena kan gini nih, mungkin Allah juga itu menunjukkan sesuatu hal buat kita semuanya. Mungkin Allah menunjukkan nih dengan didatangkan seorang Agus di sini bakal kelihatan dimunculkan mana orang benar-benar yang punya hati nurani, mana orang-orang yang nggak punya hati nurani, mana yang orang benar-benar ikhlas, mana orang yang nggak benar-benar ikhlas. Seperti itu. Ya betul kata ibu. Mana orang yang punya hati, mana sama punya mata. Beda ya. Iya betul. Jadi seperti itu bisa diibaratkan. Iya. Ini dikaitkan dengan Agus mendapatkan apa istilahnya bulian dari publik gitu ya. Sebenarnya saya pribadi juga punya pengalaman loh Gus. Utamanya putri saya ya, yang anak saya yang pertama itu sebenarnya juga dia pada saat dia sekolah itu mendapatkan bulian yang luar biasa dari teman-teman sekolahnya, dan lucunya memang lingkungan sekolah nggak mampu mengatasi itu gitu. Jadi memang balik ke anaknya lagi gitu ya, untuk dia bisa kuat, bisa tenang menghadapi bulian-bulian itu Gus. Iya. Tapi ya itu tadi seperti yang tadi kita bahas bahwasanya ucapan-ucapan orang itu kalau berdampak kepada diri dia sendiri sih nggak apa-apa, masalahnya berdampak kepada orang lain ya kan. Akhirnya hidupnya jadi susah. Nah, iya akhirnya kan Gus karena mental putri saya terdampak oleh bulian itu, kalau di sekolah kan berarti bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Akhirnya kita sekolahkanlah ke tempat yang paling bagus supaya dia nyaman di sana. Jadi kita balancing di situ gitu, kita konversi di situ gitu. Karena tadi dia nggak ada situasi yang betul-betul merontokkan apa istilahnya ya, merontokkan karakter jati dirinya, jati diri dia. Jadi akhirnya kita sekolahkan ke tempat yang terbaik di dunia lah, di Swiss, di Geneva, di Swiss. Nah di sana lah akhirnya dia memulihkan mendapatkan yang benar-benar hak. Iya, dan nyaman benar dia. Memang nggak murah Gus jadinya Gus, nggak murah nggak mudah juga gitu. Iya, itu kalau dikaitkan dengan Agus itu sama dengan Agus kan mendapatkan bulian sedahsyat itu, makanya dengan tinggal di sini itu maksudnya ya itu dia memang begitu loh. Untuk balancingnya, untuk konversinya itu di situ gitu Gus. Kita memang harus berupaya mencari cara. Karena kalau kita nyerah, kita yang lemah, kita yang kalah gitu. Walaupun kita sebenarnya bukan mencari menang dan kalah gitu. Betul. Hanya memang kita yang makin terpuruk gitu kalau kita nggak mencari jalan gitu. Ya memang begitu perjuangan itu. Tapi sebenarnya kata kuncinya ini semua bisa jadi bahan bakar Agus lah untuk ke depan lebih kuat, lebih kokoh, lebih bisa mengendalikan situasi gitu. Utamanya mengendalikan diri kita gitu atas perbuatan orang lain. Benar Gus ya? Betul. Nah, itu dengerin kata dokter Sisi itu benar. Jadi kalau orang membunuh karakter seseorang itu sangat merugikan orang lain. Kenapa sangat merugikan orang lain? Kalau udah karakternya kita buat seperti itu buruk, siapa yang mau bertanggung jawab? Pasti dong keluarganya. Kalian nggak bisa bertanggung jawab. Nah, makanya karakter itu, jati diri seseorang itu cukup berharga. Makanya kalian juga harus menjaga karakter kalian, jati diri kalian. Iya, anggaplah kalian yang membuli nih. Kalian merasakan kalau kalian dibully juga, begitulah perasaannya. Jadi kalian harus menentukan karakter diri kalian sendiri, jangan menentukan karakter orang, jati diri orang itu jangan dimatikan. Itu aja sih menurut Agus. Fokus sama diri sendiri aja ya. Fokus pada diri sendiri masing-masing gitu. Sekarang bersihkan diri Anda, bersihkan hati Anda. Insya Allah kalau kalian bersih dengan hati dan nurani kalian, insya Allah mata hati kalian juga, mata penglihatan kalian juga kelihatan bersih. Iya. Jadi setiap pribadi kita itu adalah pencipta sebuah karya ya Gus ya. Betul. Jadi karya agung itulah yang menjadi bagian dari kehidupan kita, ya kan? Benar. Jadi
dari situ bisa kita simpulkan bahwasannya apa yang telah kita lakukan itu adalah cermin dari pola pikir dari pertumbuhan kita, ya kan? Pola pikir pertumbuhan kita gitu. Jadi situasi yang Agus alami saat ini misalnya kan, Agus ternyata sekarang bisa lebih kuat mentalnya gitulah. Ini kan berarti sedang membangun pola pikir pertumbuhan untuk Agus. Benar. Jadi perjalanan masih panjang dan ceritanya memang jadi seperti ini gitu. Betul. Gitu Gus. Ya kan, jadi kita harus bisa menjalani kehidupan dengan kesadaran dan keberanian. Betul. Kalau udah ada tingkat kesadaran kita, mungkin keberanian itu akan timbul. Tapi kalau tidak ada tingkat kesabaran kita, mungkin keberanian juga nggak ada. Gitu. Iya, Itu betul, aja betul, intinya betul, sih. betul, Namanya betul, hidup tuh betul. ya, hidup tuh seperti itu sih. Gitu. Iya, penting juga lah untuk kita untuk mendorong diri kita dari keraguan ya, terus untuk melewati batas. Betul. Apa boleh buat, sudah diberi ceritanya seperti ini, ya berarti kita harus maju terus. Betul. Begitu bukan? Betul, kita harus maju terus. Gimana pun keadaannya, kita harus maju terus. Tapi itu majunya dalam hal yang lurus dan positif untuk kebaikan, bermanfaat. yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Iya. Contohnya Bu Dokter ini kan orang yang seperti ini nih. Jadi dia menjalankan kebenaran, ketulusan, sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Betul. Contohnya Gus, seperti yang kita alami sekarang. Bijak sih Gus. Hah? Kok bijak Gus? Iya, gimana kan gitu ya. Sekarang kan saya bertemannya dekatnya sama seorang dokter yang bisa membawa seseorang itu. Sekarang begini, kita berteman sama orang yang setara sama kita. Mungkin ilmu kita cuma setara doang, tapi kalau kita berteman, misalnya sekarang dekat sama dokter, jadi ketular tuh apapun yang wawasan dia, apapun keadaannya, seakan-akan kita bisa menjadikan posisi itu masing-masing bisa mengendalikan satu frekuensi gitu. Jadi kena tuh, jadi ke dokternya ada, ke Agusnya ada yang kena. Jadi seperti itu. Jadi kita saling mengaitkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Jadi seperti itu. Jangan biasanya kan mentang-mentang Agus viral nih, dokter pasos itu tidak benar. Jadi kita itu di sini tuh saling membantu dan saling bermanfaat satu sama lain. Nah, gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat Iya. bagi dirinya dan orang lain. Ya. Dan ingat loh Gus, perjalanan Anda itu adalah hadiah, dampaknya adalah warisan. Jadi perjalanan hidup yang kita lalui itu merupakan hadiah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Betul, ya kan? hadiah yang diberikan Maha Kuasa. Tapi kita juga tidak lupa untuk meninggalkan warisan kebaikan. Kebaikan, betul. Jadi kita tuh ini hadiah yang Maha Kuasa dari Yang Maha Kuasa, kita manfaatkan, tapi kita tidak lupa dengan kebaikan-kebaikan yang orang-orang lakukan sama kita. Oh, itu juga. Iya, karena kan itu rekam jejak itu. Iya, rekam jejak, karena kita dulu pernah dibantu seseorang. Jadi kita tuh punya naluri juga seperti itu. Jangan nanti kita udah tinggi tapi kita lupa sama orang lain. Oh iya. Karena kita awalnya udah dari dibantu sama orang lain, betul nggak? Iya betul. Iya. Jadi kita lebih luaskan lagi jangkauan kita untuk membantu mungkin banyak orang di luar sana Gus yang nggak viral, sedang terpuruk. Benar, banyak. Nah itulah mungkin dengan adanya perkembangan seperti ini, seorang dokter Sisi nanti insya Allah kita doakan, mana tahu seorang dokter ini akan menjadi seorang menteri, mungkin dia bisa memperhatikan semua hal gitu ya, orang-orang yang terpencil, yang lebih luas lagi, orang yang tidak bisa terjangkau. Nanti seorang dokter Sisi ini bisa mengangkat mereka-mereka yang seperti itu ya. Tadi itu kan kalau sekarang kan dokter masih di ini ya, belum sedang berproses lah. Ya, jadi di sedang prosesnya aja dia bisa membuktikan. Ya contohnya seperti Agus lah nih yang kena beban yang cukup besar. Dengan bulian, dengan keadaan yang kurang stabil, yang bisa membangkitkan dan memberikan semangat yang support yang luar biasa. Jadi Agus harapkan untuk seorang dokter ini akan bermanfaat bukan bagi Agus saja, tapi bermanfaat buat orang luas juga. Iya, mudah-mudahan untuk kedepannya seorang dokter kebijakannya akan menjadikan kebajikan buat semua seluruh rakyat Indonesia. Memang nggak gampang ya Gus ya. Jadi sebenarnya semua ini mengalir secara alamiah, yang berarti bahwasanya kalau misalnya saya juga mau dituntut tanggung jawab saya juga harus membuktikan terlebih dahulu Gus di dalam hidup saya. Benar. Nah kalau misalnya di dalam kehidupan apa yang saya jalani selama ini, saya masih di koridor yang sebagaimana mestinya, semua dapat saya kendalikan. Nah dengan cara itu berarti kita lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain
agar semangatnya itu bangkit kembali gitu Gus. Benar. Karena setiap langkah-langkah dan tantangan itu membentuk diri kita menjadi lebih kuat gitu loh Gus. Benar. Karena kalau misalnya ada orang yang ingin menolong orang lain, tetapi diri dia sendiri saja belum menjalankan nilai-nilai itu dahulu pada dirinya sendiri dan keluarganya, maka akan sulit orang lain mendengarnya. Mungkin bisa saja saya menyampaikan, tapi saya sendiri belum menjalankan, kemudian Agus mendengarkan menjadi seperti naik ngambang, benar nggak? Benar, karena itu aspek itu dari diri sendiri dulu. Jadi kalau diri sendiri udah belajar dengan keadaan, dengan situasi, udah mapan untuk kedepannya, insya Allah mudah-mudahan untuk membimbing orang juga itu semakin enak. Kenapa? Jadi masuk. Tapi kalau misalnya diri kita belum benar, masih pengen ngebimbing orang, itu nggak bisa. Tapi kalau aspek yang dari kita lihat dari situasi dokter sendiri, itu kan udah punya segala-galanya dokter kan. Jadi apapun yang jadi orang dokter mau ngomong apapun ke orang lain, terutama ke aku sendiri yang ngerasain gitu ya kan, semua masuk. Kenapa? Karena dokter udah menjalankan itu dari dalam diri sendiri. Betul. Jadi itu ini buat pengalaman dibagikan buat orang-orang lain, bermanfaat juga buat orang lain. Itu sangat luar biasa gitu ya, seorang dokter yang lagi berproses luar biasa. Semoga aja orang melihatlah kebaikan yang tulus dari seorang dokter, Dokter Sisi. Semoga orang melihatlah gitu ya, orang melihat, negara melihat gimana perjuangan seorang Dokter Sisi. Walaupun seorang perempuan ya. Iya, walaupun seorang Dokter Sisi seorang perempuan yang hebat, mandiri, tegas. Dan mungkin kalau misalnya saya belum menjalankan nilai-nilai itu terlebih dahulu, saya juga waktu menyampaikan motivasi untuk siapapun orang yang membutuhkan, mungkin juga saya akan kesulitan Gus. Karena pada saat orang itu merasa nggak nyaman, itu saya kemudian nggak tahu mau melakukan apa. Tapi kalau misalnya saya sudah menjalankan terlebih dahulu, begitu saya sampaikan kata-kata motivasi untuk membangkitkan semangatnya, kemudian direspon lagi dan saya bisa merespon balik gitu loh. Masih panjang responannya itu, feedbacknya itu masih bisa saya kendalikan gitu. Tapi kalau misalnya saya hanya pandai berkata-kata aja, begitu kamu respon sekali lagi, saya mungkin bisa saja, waduh, apalagi ini ya yang mau disampaikan, benar gak Gus? Benar. Nah, jadi ini semua adalah pengalaman pribadi. Jadi itulah pentingnya waktu yang sangat berharga itu Gus. Betul. Jadi kan supaya kita itu bisa produktif, jadi kita gunakanlah energi itu secara efektif. Gitu. Jadi nggak sia-sia waktu yang kita punya berlalu saja. Kita perjuangkan lah gitu ya. Jadi gunakan energi secara efektif. Itulah saya Gus. Luar biasa. Jadi intinya dari semua yang kita bicarakan dari seorang Dokter Sisi ini adalah inti seorang perjuangan seperti apa penglihatan dari mata hati, betul. Sehingga mata kita juga bisa melihat yang terang mana yang tak terang gitu lah ya. Intinya itulah namanya kehidupan. Jadi setiap kehidupan itu punya nilai. Kalau kita punya nilai, mungkin kehidupan kita juga punya nilai. Tapi kalau kita nggak punya nilai, kehidupan kita nggak ada nilainya, nggak berharga di mata orang lain gitu. Sekarang kan namanya hidup tuh harus punya nilai. Jadi Gus, dikaitkan dengan tadi melihat dengan mata hati itu, mungkin kita buka lagi pola baru supaya sebagai titik balik kita dengan menggabungkan visi dan emosi, maka akan menghasilkan keberlimpahan. Jadi tadi kan aku perhatikan Agus juga memiliki emosi atas kasus yang sedang Agus hadapi ya. Tetapi kamu juga harus ada visi di dalamnya. Jadi penggabungan visi, kamu apa rencana kamu ke depan itu, tujuan kamu ke depan itu dengan emosi yang sedang kamu hadapi ini, kamu apa istilahnya ya? Kamu blend, kamu ronce sebagaimana baiknya gitu untuk kamu. Nah itu mungkin menjadi satu titik balik untuk Agus melangkah ke depan kali Gus. Iya. Gus ya. Jadi kita tetap punya visi, tetap punya misi, walaupun apapun yang dihadapi saat ini. Jadi kita bukan, karena kan kita juga manusia dewasa ya Gus ya. Betul. Nah jadi seorang Agus walaupun dengan keadaan sekarang, ya walaupun dulu Agus punya visi dan misi yang mungkin belum tercapai,
ya mungkin sekarang aku menjadi seseorang yang terlahir baru lagi. Itu Ya yang benar bagus. kata dokter Sisi, mungkin aku harus tahu visi dan misi aku, tujuannya ke depannya seperti apa. Itulah Harus jelas. jelas. Jadi ya, begitulah bangganya Agus dekat dengan seorang dokter ini. Kenapa? Karena dia mengajarkan Agus untuk hal-hal yang tidak bisa Agus jangkau tapi bisa dijangkau gitu. Ngerti nggak maksudnya itu? Iya. Ya kan? Nggak ada yang nggak bisa kita kendalikan gitu, Gus. Betul, Nggak ada yang nggak betul. bisa kita capai Betul. gitu. Tapi yang paling penting yaitu tadi setiap langkah dan proses itu menjadi hadiah bagi kehidupan Agus gitu. Jadi harus Agus nikmati. Betul dokter. Prosesnya itu harus dinikmati gitu. Kalau semua kan hidup itu butuh proses. Jadi gimana proses itu membawa kita menjadi sukses. Iya. Otomatis nanti hasilnya juga pasti mengikuti lah. Mengikuti biasanya. hasil yang benar, mengikuti hasil apa yang kita jalanin gitu. Iya, betul sekali. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dokter? Mungkin terakhir ya Gus ya, Ya. kita akhiri aja diskusi kita ya Gus ya. Betul, Jadi dokter. sebenarnya kan Gus, orang yang bersyukur itu lebih percaya diri dan jadi suka memberi loh Gus. Benar nggak sih? Betul. Jadilah pribadi yang bersyukur Gus. Benar. Jadi walaupun kondisi Agus seperti ini, kalau misalnya Agus adalah pribadi yang bersyukur, maka Agus jadi lebih percaya diri. Dan Agus juga suka memberi. Memberi itu kan berbagai hal, tidak harus materi. Kebaikan-kebaikan, ya kan. Orang-orang yang istilahnya peduli dengan Agus. Agus tuh kalau aku perhatiin nih ya, selalu welcome dengan siapapun yang membantu Agus. Nggak lelah gitu Agus untuk merespon mereka gitu. Padahal kan selalu banyak ya Gus ya. Banyak. Nah itu, jadi aku rasa itulah Gus yang terakhir. Aku sih sudah melihat ini ya di diri Agus ya, udah lebih percaya diri gitu, sudah lebih apalagi namanya. Makanya tadi kembali lagi ke visi misi deh. Nanti jangan sampai lupa. Tentukan nanti visi misi Agus lebih jelas lagi lah. Siap. Nah, nanti dengan itu maka Agus jadi fokus terus untuk mencapai visi misinya. Akhirnya pikiran kita nggak mikirin yang nggak perlu, nggak mikirin yang nggak penting gitu. Benar nggak sih? Siap dokter, benar itu dokter. Jadi aku tambahkan sedikit ya. Nah begitulah seorang dokter itu memberikan suatu support dan semangat buat Agus. Makanya sampai sekarang Agus itu cukup terharu, kagum dengan seorang dokter Sisi. Makanya Agus semoga orang melihatlah dari kebaikan seorang dokter Sisi ini, masyarakat maupun bapak negara lah gitu ya. Bapak Ya, negara, ibu ya, negara supaya nggak ada ya? Supaya bapak negara dan negara melihat lah ini ya, melihat mana orang-orang yang yang tulus tulus, iya benar. memperjuangkan rakyatnya, masyarakatnya gitu, bisa menjadikan suatu panutan dan energi buat seluruh Masyarakat Indonesia terutama Amin, itu. amin. Iya, karena udah ada contoh orang yang berat yang dihujat seluruh Indonesia bisa kuat, bisa kuat. Iya. Itu kan cukup luar biasa gitu ya, seorang dokter Mudah-mudahan lah. menguatkan Agus gitu. Iya, mudah-mudahan dokter juga bisa bermanfaat bukan bagi Agus aja, tapi bermanfaat buat masyarakat Masyarakat yang Indonesia. lainnya yang butuh Iya, Agus ya. bukan satu orang tapi meluas semua seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Setidaknya ibu berdoakan bisa menjadi seorang menteri yang hebat. Iya. Begitu. Kita ngerti juga kok rasanya menjadi orang yang terpuruk, yang terhina, yang tersudut, Iya. yang terabaikan, benar nggak Gus? Benar, Jadi kita benar. sekarang hadir di tengah-tengah bagi mereka yang membutuhkan kita ya Gus ya. Betul. Kalau misalnya memang jangan malu-malu ya Gus ya. Benar-benar. Bisa lewat dari medsos kita kan bisa menyampaikan perasaannya, aspirasinya. inspirasi. Oke deh, ya deh. Jadi segitu aja ngobrol-ngobrol kita sore hari ini ya Gus ya, untuk Iya. saling curhat-curhatkan ini. saling mencurhatkan, support saling mensupport. Oke kita. deh. Oke, mungkin Thank you. Bye bye. Bye. Semangat ya buat semuanya. Oh, buat semangat masyarakat lah. Indonesia. Harus Iya. semangat. Bukan dokter Sisi aja sama